Belgia, negara di Eropa Barat. Belgia, resminya bernama Kerajaan Belgia, adalah sebuah negara di Eropa bagian barat. Di sebelah utara, Belgia berbatasan dengan Belanda. Di sebelah timur dengan Jerman. Di sebelah selatan dengan Prancis dan Luksemburg. Dan di sebelah barat dengan Laut Utara, di seberang Britania Raya. Negara ini memiliki luas mencapai 30.689 km persegi dan populasi lebih dari 11,5 juta, membuatnya negara ke-22 paling padat di dunia dan ke-6 paling padat di Eropa dengan kepadatan 376 per persegi. Ibu kota dan kota terbesar di negara ini adalah Brussels. Kota besar lain meliputi Antwerpen, Gent, Brugge, Namur dan Leuven. Negara ini adalah sebuah kerajaan konstitusional federal dengan sistem parlementer. Negara ini dibagi menjadi 3 negara bagian, daerah Flandria di utara, daerah Walonia di selatan, dan daerah ibu kota Brussels. Di Belgia terdapat 2 komunitas linguistik utama, komunitas Flemish yang berbahasa Belanda, yang merupakan sekitar 60% dari populasi Belgia, dan komunitas berbahasa Prancis, yang merupakan sekitar 40% dari populasi. Komunitas berbahasa Jerman kecil, berjumlah hanya sekitar 1%, dan berlokasi di Kanton Timur. Wilayah ibu kota Brussels secara resmi dibahasa dalam bahasa Prancis dan Belanda, meskipun bahasa Prancis adalah bahasa yang dominan. Keragaman bahasa Belgia dan konflik politik terkait tercermin dalam sistem pemerintahannya yang kompleks, yang terdiri dari 6 pemerintahan yang berbeda. Belgia adalah salah satu dari 6 negara pendiri Uni Eropa dan ibu kotanya, Brussels, adalah tuan rumah resmi bagi Komisi Eropa, Dewan Uni Eropa, dan Dewan Eropa, serta salah satu dari 2 kursi Parlemen Eropa, satunya lagi terletak di Strasbourg. Belgia juga merupakan anggota pendiri zona Euro, NATO, OECD, dan WTO, serta bagian dari Uni Trilateral Benelux dan area Schengen. Brussels menjadi tuan rumah markas banyak organisasi internasional besar seperti NATO. Sejarah. Zaman awal, kaum Belgia adalah penghuni bagian paling utara Galia, yang jauh lebih besar daripada Belgia modern. Caesar menggunakan kata Latin, Belgia, untuk merujuk ke negara mereka di utara Galia, yang sekarang merupakan wilayah di Prancis Utara. Setelah penaklukan Caesar, Galia Belgica menjadi nama Latin dari Provinsi Romawi Besar yang mencakup sebagian besar Galia Utara, termasuk Treveri. Daerah yang lebih dekat ke perbatasan Rin bagian bawah, termasuk bagian timur Belgia modern, akhirnya menjadi bagian dari Provinsi Perbatasan Germania Inferior, yang berinteraksi dengan suku-suku Jermanik di luar Kekaisaran. Pada saat pemerintah pusat runtuh di Kekaisaran Romawi Barat, Provinsi Romawi Belgica dan Germania dihuni oleh campuran populasi Romawi dan Frank yang berbahasa Jerman yang mendominasi kelas militer dan politik. Abad Pertengahan. Selama abad ke-5, daerah itu berada di bawah kekuasaan Raja-Raja Merovingian Frank, yang mungkin pertama kali didirikan di Prancis Utara. Selama abad ke-8, Kerajaan Frank diperintah oleh Wangsa Caroline, yang pusat kekuasaannya berada di sekitar wilayah yang sekarang menjadi Belgia Timur. Sebagian besar Belgia modern berada di Kerajaan Tengah, yang kemudian dikenal sebagai Lotharingia, tetapi daerah pesisir Flanders, di sebelah barat Set, menjadi bagian dari Fransia Barat, pendahulu Prancis. Pada tahun 870 dalam Perjanjian Meersen, tanah Belgia modern semuanya menjadi bagian dari Kerajaan Barat untuk suatu periode. Tetapi pada tahun 880 dalam Perjanjian Ribemont, Lotharingia kembali ke dalam kendali Kaisar Romawi Suci. Daerah Flanders meluas ke Selde menjadi kekaisaran Belanda Bourgogne dan Habsburg. Pada abad ke-15, Adipati Bourgogne di Prancis mengambil alih Flandria, dan dari sana mereka mulai menyatukan sebagian besar wilayah yang sekarang disebut Benelux, yang disebut Bourgogne Belanda. Persatuan itu, yang secara teknis terbentang di antara 2 kerajaan, memberikan stabilitas ekonomi dan politik di kawasan itu yang mengarah pada kemakmuran dan penciptaan seni yang lebih besar lagi. Lahir di Belgia, Kaisar Habsburg Karl V adalah pewaris Bourgogne.
tetapi juga bagian dari keluarga kerajaan Austria, Castilla, dan Aragon. Dengan sanksi pragmatis tahun 1549, dia memberi 17 provinsi lebih banyak legitimasi sebagai entitas yang stabil, bukan hanya persatuan pribadi sementara. Dia juga meningkatkan pengaruh Belanda ini atas Keuskupan Kepangeranan Liege, yang terus eksis sebagai daerah kantong semi-independen yang besar. Revolusi Prancis dan Kerajaan Belanda. Setelah kampanye tahun 1794 dalam Perang Revolusi Prancis, negara-negara rendah, termasuk wilayah yang tidak pernah secara nominal di bawah kekuasaan Habsburg, seperti Keuskupan Kepangeranan Liege, dianeksasi oleh Republik Pertama Prancis, mengakhiri kekuasaan Austria di wilayah tersebut. Penyatuan kembali negara-negara rendah sebagai kerajaan bersatu Belanda terjadi pada pembubaran Kekaisaran Prancis pertama pada tahun 1814, setelah pengunduran diri Napoleon. Belgia merdeka. Pada tahun 1830, Revolusi Belgia menyebabkan pemisahan provinsi selatan dari Belanda dan pembentukan kaum Katolik dan borjuis. Belgia resmi berbahasa Prancis dan netral, independen di bawah pemerintahan sementara dan diadakannya Kongres Nasional. Sejak pelantikan Leopold pertama sebagai raja pada tanggal 21 Juli tahun 1831, sekarang diperingati sebagai Hari Nasional Belgia. Belgia telah menjadi monarki konstitusional dan demokrasi parlementer, dengan konstitusi sekuler berdasarkan Kode Napoleon. Jerman menginvasi Belgia pada Agustus tahun 1914 sebagai bagian dari rencana Schlieffen untuk menyerang Prancis, dan sebagian besar pertempuran front barat pada Perang Dunia I terjadi di bagian barat Belgia. Bulan-bulan awal perang dikenal sebagai pemerkosaan Belgia karena ekses Jerman. Belgia mengambil alih kendali atas koloni Jerman di Ruanda Urundi, sekarang Rwanda dan Burundi, selama perang. Dan pada tahun 1924 Liga Bangsa-Bangsa menyerahkan mereka ke Belgia. Setelah Perang Dunia I, Belgia menganeksasi distrik Prusia Upen-Malmedy pada tahun 1925, sehingga menyebabkan kehadiran minoritas berbahasa Jerman. Jerman kembali menginvasi Belgia pada Mei tahun 1940, dan 40.690 orang Belgia, lebih dari setengahnya adalah orang Yahudi, terbunuh selama pendudukan berikutnya dan Holocaust. Dari September tahun 1944 hingga Februari tahun 1945, Sekutu membebaskan Belgia. Setelah Perang Dunia II, pemogokan umum memaksa Raja Leopold III untuk turun tahta pada tahun 1951, karena rakyat Belgia menduga raja telah bekerja sama dengan Jerman selama perang. Kongo Belgia memperoleh kemerdekaan pada tahun 1960, diikuti dengan kemerdekaan Ruanda Urundi 2 tahun kemudian. Belgia bergabung dengan NATO sebagai anggota pendiri dan membentuk kelompok negara Benelux bersama Belanda dan Luksemburg. Belgia menjadi salah satu dari 6 anggota pendiri Komunitas Batubara dan Baja Eropa pada tahun 1951 dan Masyarakat Energi Atom Eropa dan Masyarakat Ekonomi Eropa, didirikan pada tahun 1957. Yang terakhir sekarang telah menjadi Uni Eropa, di mana Belgia menjadi tuan rumah bagi administrasi dan institusi utama, termasuk Komisi Eropa, Dewan Uni Eropa dan sesi luar biasa dan Komite Parlemen Eropa. Ekonomi Belgia sangat terglobalisasi dan infrastruktur transportasinya terintegrasi dengan seluruh Eropa. Lokasinya di jantung kawasan industri yang tinggi membantu menjadikannya negara perdagangan terbesar ke-15 di dunia pada tahun 2007. Perekonomiannya dicirikan dengan angkatan kerja yang sangat produktif, PNB yang tinggi dan ekspor per kapita yang tinggi. Komoditas impor utama Belgia adalah bahan baku, mesin dan peralatan, bahan kimia, berlian mentah, farmasi, bahan makanan, alat transportasi, dan produk minyak. Ekspor utamanya adalah mesin dan peralatan, bahan kimia, berlian jadi, logam dan produk logam, dan bahan makanan. Ekonomi Belgia sangat berorientasi pada layanan dan menunjukkan sifat ganda, ekonomi Flandria yang dinamis dan ekonomi Walloon yang di belakangnya. Sebagai salah satu anggota pendiri Uni Eropa, Belgia sangat mendukung keterbukaan,
ekonomi dan perluasan kekuatan lembaga Uni Eropa untuk mengintegrasikan ekonomi anggota. Sejak 1922, melalui Serikat Ekonomi Belgia-Luksemburg, Belgia dan Luksemburg telah menjadi pasar perdagangan tunggal dengan pabean dan serikat mata uang. Letak Belgia sangat strategis. Belgia diapit oleh beberapa negara Eropa lain. Belgia juga memiliki akses ke laut melalui Muara Set di mana terdapat pelabuhan Antwerpen. Oleh karena itu, perdagangan Belgia berkembang sangat pesat. Sektor industri Belgia meliputi pengolahan logam, seperti baja, pembuatan pakaian dan karpet, serta pembuatan mesin-mesin industri. Sebagian besar kebutuhan listrik untuk industri dipenuhi dari tenaga nuklir. Pembangkit listrik tenaga nuklir memenuhi 2/3 kebutuhan listrik negara ini. Belgia memiliki bahan baku industri yang sangat terbatas. Walaupun begitu, negara ini tetap mampu memperoleh pendapatan besar. Belgia mengimpor bahan baku dari luar negeri. Kemudian bahan baku itu diolah menjadi barang setengah jadi atau barang jadi. Lalu diekspor kembali dengan harga yang tentunya jauh di atas harga bahan bakunya ketika diimpor. Jutaan ton barang ekspor dan impor melalui pelabuhan di Antwerpen setiap tahun. Terletak sekitar 80 km dari Laut Utara, Antwerpen menjadi salah satu pelabuhan terbesar di Eropa. Budaya, festival, cerita rakyat memainkan peran utama dalam kehidupan budaya Belgia. Negara ini memiliki jumlah pawai, iring-iringan, parade, omegang, dukase, kermeses, dan festival lokal lainnya, hampir selalu dengan latar belakang religius atau mitologis. Karnaval Binche selama 3 hari di dekat Mons, dengan giosnya yang terkenal, pria-pria yang mengenakan topi tinggi berbulu dan kostum cerah, diadakan tepat sebelum Prapaskah, 40 hari antara Rabu Abu dan Paskah. Bersama dengan raksasa dan naga prosesi, dari At, Brussels, Dendermonde, Mechelen, dan Mons, patung ini diakui oleh UNESCO sebagai mahakarya warisan budaya lisan dan tak benda manusia. Kuliner, Belgia terkenal dengan bir, coklat, wafel, dan kentang goreng. Hidangan nasionalnya adalah steak dan kentang goreng, dan kerang dengan kentang goreng. Banyak restoran Belgia berbintang dapat ditemukan di panduan restoran paling berpengaruh, seperti panduan Michelin. Salah satu dari banyak bir dengan prestise tinggi adalah dari para biarawan Trappist. Secara teknis, ini adalah ale dan secara tradisional setiap bir biara disajikan dalam gelasnya sendiri, bentuk, tinggi, dan lebarnya berbeda. Hanya ada 11 pabrik, 6 diantaranya adalah Belgia, yang diizinkan untuk membuat bir Trappist. Olahraga, sejak tahun 1970-an, klub dan federasi olahraga diselenggarakan secara terpisah dalam setiap komunitas bahasa. Administration de l'Education Physique et du Sport (ADEPS) bertanggung jawab untuk menaungi berbagai federasi olahraga berbahasa Prancis dan juga mengelola 3 pusat olahraga di wilayah ibu kota Brussels. Rekannya yang berbahasa Belanda adalah Sport Vlaanderen, sebelumnya bernama Bloso. Sepak bola adalah olahraga paling populer di kedua bagian Belgia, selain bersepeda, tenis, renang, judo dan basket. Tim sepak bola nasional Belgia telah berada di posisi teratas peringkat dunia FIFA sejak September tahun 2018, mencapai peringkat ini untuk pertama kalinya pada November tahun 2015. Sejak tahun 1990-an, tim ini telah menjadi nomor 1 dunia selama bertahun-tahun dalam sejarah, hanya di belakang rekor Brasil dan Spanyol. Generasi emas tim dengan pemain kelas dunia dalam skuadnya, yaitu Eden Hazard, Kevin De Bruyne, Jean-Marie Pavard, Jan Tielemans meraih medali perunggu di Piala Dunia 2018, dan medali perak di Euro 1980. Belgia menjadi tuan rumah Euro 1972, dan menjadi tuan rumah Euro 2000 bersama Belanda. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk like, komen, share dan subscribe.